الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita terus berharap semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Rajab di negara kita, bahkan di beberapa penjuru dunia lainnya, kita saksikan ramai memperingati kejadian yang sangat menakjubkan, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj berupa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Hadirin rahimakumullah, Isra dan Mi'raj tidak sekedar dilihat dari aspek kejadian yang sangat menakjubkan, akan tetapi kita harus memaknai, kita harus membaca bahwa kejadian tersebut, kejadian yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai aspek, sehingga mendapatkan satu tujuan, satu hikmah, satu pembelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin rahimakumullah, marilah kita terus mencoba berusaha meningkatkan kualitas perenungan kita dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada akhirnya mendapatkan perintah yang sangat mulia, yang sangat istimewa, perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril, tidak seperti wahyu-wahyu yang lainnya, tidak seperti perintah-perintah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa salat merupakan ibadah yang sangat istimewa. Salat adalah tiang agama. Salat juga sebagai bukan hanya dipandang ibadah ritual, tetapi bagian dari pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selain beriman atau orang-orang yang kafir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara." Hadirin Allah, mari kita renungkan kembali kualitas salat kita. Apakah salat kita sudah tepat waktu? Apakah salat kita sudah dilakukan dengan berjamaah? Apakah salat kita sudah mampu mencegah perbuatan kita dari perbuatan yang keji dan yang munkar? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin Allah, jika salat kita belum membawa perubahan terhadap akhlak kita, terhadap perilaku kita, terhadap adab kita, maka menjadi satu pertanda bahwa salat kita harus diperbaiki. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj juga terjadi dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masanya, yaitu sedang masa sulit karena beliau baru saja ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Dari sini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa di balik kesulitan ada pertolongan Allah dan ada jalan keluar yang seringkali datang setelah kesabaran dan keikhlasan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Di surat itu sampai 2 kali diulang. Ini menandakan bahwa betul-betul Allah sebagai penolong kita lewat berbagai ritual ibadahnya, yaitu sholat. Hadirin rahimakumullah, bentuk keyakinan seseorang yang beriman kepada Allah selalu bahwa keyakinan dirinya kepada Allah, bahwa Allah lah hanya satu-satunya penolong dari berbagai peristiwa, dari berbagai kesulitan. Kita yakinkan hati kita, bahkan ketika di muka bumi ini, seluruh makhluk di muka bumi ini menyakiti kita, tetapi karena ada keimanan di hati kita, yakinlah bahwa makhluk-makhluk Allah dari langit akan turun menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita jadikan salat sebagai tempat mengadu, tempat meminta pertolongan dan sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Hadirin rahimakumullah, agar peringatan Isra Mi'raj yang kita lakukan dari tahun ke tahun akan berdampak positif, tentu harus disertai, harus dibarengi dengan amalan-amalan utama. Di antara amalan-amalan utama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salat sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Rabbmu menempatkanmu di tempat yang terpuji. Hadirin rahimakumullah, karena peristiwa Isra Mi'raj adalah momen diwajibkannya salat, maka menghidupkan malam-malam bagian dari keutamaan salat. Maka menghidupkan malam-malam di sepanjang malam sepanjang tahun
adalah salat bagian dari ibadah yang paling utama. Wa aqimus shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, amalan utama yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya bukan pada hanya bulan Rajab, adalah mempelajari, adalah berzikir dan beristighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ahsari hum yastaghfirun. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhaifin makhraja. Hadirin rahimakumullah, amalan berikutnya yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohkan untuk terus ditingkatkan pelaksanaannya adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Karena hanya Al-Quranlah satu-satunya pedoman hidup. Hanya Al-Quranlah yang satu-satunya pedoman yang tidak pernah salah, yang pasti relevan dengan kondisi dan perubahan zaman. Inna hadzal Qur'an yahdil lati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran mengatur kehidupan kita. Al-Quran memberi pedoman kita, memberi petunjuk kita agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan serta mengamalkannya. Begitu kata hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dan keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan utama, bukan hanya di bulan Rajab, bukan hanya untuk memperingati Isra Mi'raj, tetapi di sepanjang tahun, sehingga adab kita kepada Allah bisa terjaga. Ihfadallah yahfadka. Jagalah Allah lewat melaksanakan amalan-amalan utama, tentu Allah akan menjaga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل هذا يوم الجمعة لعباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. فقال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين
وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا إلى صراط مستقيم اللهم أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وأهلنا للقرآن حفاظة واجعلنا فيه اللهم ربنا هب لنا من الصالحين يا الله رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله